Pelan-pelan yang penting sampai tujuan. Betul. Alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon dan ini dia. Ban and Pick di game yang pertama sudah kita mulai. Bagaimana perjuangan mereka di hari ini. Satu langkah lagi menuju satu tiket yang sangat berharga. Karena kalau memang ada yang harus pulang di sini kan udah pasti. Tapi Jelas. bakal nyeseknya 2 kali lipat sih. Sangat, karena ya udah ini sebenarnya satu kaki mereka udah ada nih. Iya. Buat nancep kan, buat main di M-Series. Kurang satu lagi, dan lagi diperjuangkan buat kedua-duanya. Tapi ban terhadap Baxia dan juga Faramis ini langsung ban kelima di game terakhir kemarin dibawakan di sini. Iya. Karena memang kita bisa melihat bagaimana performa Aboy dengan Faramisnya. Ya. Itu udah seluk-beluk Faramis tuh bahkan ukuran bajunya, jubahnya aja kayak udah apal gitu. Sepower itu, walaupun di depan main ada Valentina. Dan Fredrin masih menjadi pilihan band beserta Fanny. Yap, Fanny, Joy, Pakito juga ya. Yang berarti membuka Valentina untuk bisa diambil sekarang. Langsung ya. Langsung itu dia Valentina. Rafaela, I will be there upon the first Ya. Angela? Angela juga udah ada sekarang. Matilda, wow. Wow. Obral, di Obral. Obral. Obral Hero. Lagi dan lagi ini adalah Big Town Alpha. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka melepaskan ini semua. Iya, mereka This tuh is Big Town Alpha. Banyak plot twist di dalam tim tersebut. mereka tuh aku ngeliat mereka tuh bisa ngebaca dari lawan pastinya ya. Dan mereka udah nyiapin sesuatu. Kasih hero nyaman, tapi mereka ada rencana-rencana terselubung. Yes, tapi ini adalah dua hero yang cukup powerful Aha. di meta yang sekarang. Angela dan siapapun. Mungkin ternyata Angela Teresa, Angela Yuzong, Angela Iritel juga bisa. Matilda untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lain. Oke, terlihat ada Cloud dan juga Uranus yang memang sudah langsung diamankan dengan terbukanya Matilda seperti ini, Angela seperti ini. Hero-hero yang telah lama hilang pun mungkin bisa aja muncul loh. Betul. Apakah sesuai dengan hati Pulung, Barat bisa muncul di sini Om? Barat sih ya. Kalau aku bisa bilang sebenarnya Barat bisa muncul. Bisa aja Tapi kan? conditioning banget. Lebih hampir pasti muncul nih ya. Assassin mungkin untuk sisi Bigetron Alpha. Oke. Seperti yang kemarin kita lihat. Onyx lawan Geekfarm yang keluar siapa terakhir? Link. Dan Link juga adalah pegangan untuk Super Camp. Betul. Sebenarnya kalau ingat Super Cat ingat Fanny sama Joy-nya ya. Kan di ban. Ya udah tapi habis kan. makanya sisa mungkin Lancelot juga nanti akan bisa diambil tapi ini Uranus untuk Super Sorizo. Lancelot. Nah Lancelotnya ternyata di-deny dan ini adalah hero power atau hero nyaman juga untuk Nile. Mile ya bener. Ini mereka bisa bermain agresif dari Geek. Potensi mereka untuk bermain cepat itu ada dan melihat ya. Aldo bisa tiba-tiba munculin Hilda. Karena Yap. sudah kebuka kartu juga kemarin di upper mereka. Benar. Langsung di ban. Do, maaf ya Do ya. Maaf dah, Kairi dibikin beda 5 level. Ya, mohon maaf daripada ada kejadian seperti yang kemarin. Itu adalah kombinasi yang sangat-sangat nangis sih kalau gue ya. Iya, kan Kairi. Coba bayangin deh ada Baxia, Hilda sama Pakito di dalam satu Oh, capek banget. hal yang untuk menyerang laning kita. Capek. Ya, kalau kita bilang kemarin, wah ini mungkin cuma Hilda ya. Tiba-tiba di sampingnya kan ada begitu banyak. Baxia, Pakito juga bisa datang dan Iritel. Setelah 5 game Marki kemarin, spam Iritel. Ya, dengan Ducatinya ya. Spam, nggak ganti-ganti dia Ganti-ganti skinnya. ya? Ada yang ice spike yang gitu itu ganti. Tapi spam Iritel banget di 5 karena memang segitu powernya. Apalagi yang kita tahu Iritel kalau dikombinasikan dengan Angela ini Ya dia berani masuk turret. Ngereok di dalam terus keluar lagi. Ngereok di dalam. Bentar, ya kan cepet banget ya. Kalian ini dia kan push global kan MMR. 5 game. 5 game loh Iritel terus terusan. Dan Akai juga di ban. Oke, dan Akai ditutup. Berarti ini memaksa dari Bigetron akan diarahkan untuk ayo adu assassin aja yuk. Yep, betul. Main assassin atau yang paling dekat ya masih ada Martis? Martis ya. Untuk bisa efek snowballnya karena tiap kali ada team fight. Ya Martis lah, dibawa menit yang kelima, dapetin 2 poin kill, menang objektif juga itu langsung snowball. Dan itu sangat cepat dengan decimat dia. Yap, karena untuk di early-nya sendiri sekarang yang kita lihat ya dari 3 hero yang udah dimiliki oleh Bigetron Alpha, mid-nya aman lah. Valentina, Yep. kita tahu bagaimana early game yang dimiliki oleh Valentina. Capek banget ngadapin, tapi kanan kirinya Om. Oke, Uranus memiliki regen SP yang sangat-sangat besar sekali. Tapi untuk bisa memiliki sisi yang sangat besar, bukanlah dirinya yang memiliki hal tersebut, tapi Cloud juga satu hero yang sangat-sangat lama sih bisa dibilang. Oke, dan ternyata Bruno. Bruno yang menjadi andalan mereka, Bruno yang menjadi pilihan mereka. XP lane-nya dibuka terakhir nantinya. Karena dari sisi Bigetron Alpha mereka juga belum memunculkan jungler mereka nih.
kalau ngelihat dari hero-hero yang udah di-ban, itu hero yang memang sudah dipakai juga oleh Super Ken kemarin. Dari Akai, Fanny, Joy. Yang tadi saya masih ada tadi Martis juga yang bisa diambil. Dan Martis saya diambil. Beserta satu roamer lagi. Karena Super Key ini banyak banget. Mau main pick off boleh. Boleh. Mau main support boleh. Yap. Mau main initiator juga, Atlasnya juga ngeri banget kita tahu. Yap. Jadi harus melihat juga sebenarnya untuk Super King-nya sendiri. Follow up seperti apa nanti yang bakal masuk di belakang dia. Karena untuk tipikal hero yang sedang dipakai sekarang, mereka butuh waktu. Dan waktulah yang harus dibeli nanti oleh Super Ken di early game. Dan itu dia Grok lah yang menjadi satu sasaran mereka untuk bisa diamankan menjadi roamer. Sementara Khalid Oh. sudah dipastikan akan berada di area XP yang akan digunakan oleh Luke. Oke. Itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh Geekfam dan juga Bigatron Alpha. Oke, Khalid. Berarti ini benar-benar mereka mengandalkan support untuk bisa menambahkan durabilitas mereka, Om. Karena jauh juga dari indeksnya. Iya. Dan wow, kalau melihat memang dengan munculnya Khalid di sini berarti untuk Khalidnya dengan Sandwalk, berarti bisa diharapkan dari Geekfam. Mereka tiap kali ada team fight, mereka ingin untuk ikut di team fight tersebut. Karena untuk dua mid laner mereka, aku bisa bilang damage-nya masih kurang di early game ketika ada turtle pertama spawn. Oke. Itu dia yang udah terlihat ya bagaimana band-band ataupun pick yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Plus minus sudah pasti ada. Ada yang kuat di early, ada yang kuat di late. Jadi itulah yang sudah mereka ambil dan seperti apa hasilnya sesaat lagi kita akan lihat bersama-sama. Oke, dan pastinya ini akan mengawali dari babak final lower bracket. Siapa yang akan melangkah lebih jauh? Karena ini adalah best of 5 series. Oke, ini dia. Biga Troopers, Geekfam Unity. Game pertama, are you ready? Tidak terdengar pada semangatnya, are you ready? Oke, kalau begitu sekali lagi, playoff arena pada suaranya. Oke, masih semangat. Tapi Om Wawa, aku mau bertanya. Ini kalau misalkan ngelihat dari Bigatron Alpha, potensi dengan adanya lane jauh, ini bisa dikontrol sama Cloud dan juga Uranus ya. Sedangkan jawaban apa yang akan bisa diberikan oleh Geek? Ya, dari Geekfam mereka bisa coba untuk melakukan invasi dulu di awal dan akhirnya coba atau paksa untuk selalu melakukan team fight karena mereka punya toolsnya seperti Angela atau bahkan dengan Guiding Wind untuk bisa menyelamatkan kalau memang mereka terlalu dive in nanti ke depannya. Yap, ini dia di bagian bawah. Sorizo dan Aboy sedikit lagi SP Rizzo tapi masih bisa nge-regen SP-nya. Sorizo terlalu galak di early game ini dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan ini adalah hero power untuk Sorizo bahkan sebelum adanya update patch terbaru. Sorizo dengan Uranus tapi Baloy. Oke, Baloy dikejar-kejar ada soul blue dalam tubuhnya tapi Guiding Wind masih menyelamatkan diri untuk bisa pergi ke arah yang lain. Walaupun sebenarnya first blood tadi diamankan oleh Bigatron Alpha, tapi Geekfam mereka punya power juga untuk clear dan juga farming dengan cepat bisa mirroring dari Martisnya. Ya, dan ini dia mungkin PR buat Geekfam sekarang. Meskipun mereka mendapatkan Angela, mereka ada Matilda, tapi early game damage-nya ini yang belum mereka punyai. Sedangkan dari sisi Bigatron Alpha, early game damage bisa dipegang dengan Valentina bersama dengan Grok. Itu damage dari power of nature tadi. Kita sudah melihat begitu dalam dan besar. Meski memang ada efek heal, tapi untuk heal di early game juga gak terlalu signifikan. Yap, sementara sekarang Ken mau nggak mau Baloy harus mengeluarkan flickernya daripada rentetan tadi dari satu mortal coil-nya, satu decimate-nya. Ini semua bisa merubah segala apapun itu di early game ini. Dan itu informasi yang cukup mahal ya. Ini bakal mungkin nantinya bisa dikomit lagi karena setup menuju ke arah turtle juga sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim. Ditarik ulur terlebih dahulu. Namun ada keunggulan yang bisa dimanfaatin sama Bigatron Alpha dengan adanya Martis di jungle. Oke, terlihat dengan adanya satu Phantom Execution yang memang sudah dikeluarkan Sorizo. Harus mundur sedikit, Luke sudah level 4, Aboy sudah level 4. Sementara untuk Kenya bersiap mengamankan satu turtle di area tersebut. Tapi Nael sudah terspot posisi untuk bisa maju lagi ke bagian depan. Moreno langsung pasang pada dan juga mencoba untuk bisa membantu. Tapi mulai maju sedikit lagi. Ada satu ranking center tapi Giga berhasil langsung diamankan. Ada satu player yang berhasil langsung dihilangkan di area tersebut. Tapi Moreno pergi ke area berbeda. Sementara sekarang turtle yang berhasil diamankan oleh Balowski. Dan mereka masih melakukan sebuah betul dari area tersebut. Dan juga ada satu Phantom Execution. Di mana untuk sekarang ada Guiding Wind yang memanggil lagi untuk Nael mendekatin ke arah dari Baloy. Hanya saja Sorizo masih belum menyerah sedikit lagi. Tapi Sorizo tumbang di area tersebut. Wow, itu benar-benar targeting yang optimal juga. Dan kembali Geekfam, entahlah dari retribution dan Nail yang on point, tapi dari kemarin secure Lord ataupun objektif turtle banyak banget. Tapi Nail, what? Ki
sudah menunjukkan kalau dirinya adalah key di dalam pertandingan ini, kunci. Pemegang kunci. Ya, salah satu pemain kunci dan itu Nile, jungler yang memang bisa dikembangkan. Dan yang berarti bahwa dari Geek Farm-nya mereka mendapatkan turtle, jadi ada sedikit advantage untuk Geek Farm. Tidak apa. Tumben. Tidak. Tumben Aul ya. Tumben. Bagus. Ya, tumben, bagus. Perbedaan itu indah tau. Indah banget perbedaannya itu. Sementara sekarang Ki di bagian atas nemenin Nile dulu ya. Nemenin Nile farming, tapi Ki juga dengan satu power meternya sangat pede banget untuk bisa stay berada di area tersebut. Tapi Ki kali ini Papa Rostring harus terlepas kembali. Ada satu lagi Phantom Destruction masih mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan juga Baloski akan ke landing tersebut. Tidak, hanya akan menggocek dan juga menipu seluruh player. Ditipu ya. Tapi ini dua hero yang overpower banget nih Om. Di early-nya mungkin memang damage-nya kurang. Ya, tapi lambat laun ketika mereka sudah mendapatkan item, ini yang harus diwaspadai atau ditakuti oleh Big Dragon Alpha. Di early game bahkan tadi Geek Farm mereka berhasil untuk bisa memenangkan tim fight dikarenakan mereka satu suara. Mereka langsung fokus ke satu hero dulu, baru mereka berganti hero. Yap. Dan Baloy, landing kah? Wow, cukup berani loh. Landing loh dia dari situ. Yap. Dan juga dengan Grok yang tanpa ada magic defense ya buat di awal-awal. Ini membuat mungkin ya damage magic di tengah meskipun gak terlalu besar tapi berasa nanti buat Ki. yes. Dan kekhawatiran untuk Geek Fam adalah nantinya di saat ada split push power dari Uranus dan juga Cloud-nya. Itu bakal berat sih buat nanti bisa ditemukan jawaban dari sisi Geek Fam. Tapi sejauh ini dengan adanya Gold tapi wow, Raging Sandstorm-nya connect, tapi Ken-nya masih berhasil mundur, tapi barusan ada Decimate yang merubah segalanya. Bahkan untuk kali ini ada dua player dari Geek yang benar-benar hancur. 3 kurang cukup untuk dua player yang dihancurkan, tapi untuk sekarang ada 3 player. Boy, mau gak mau sendirian berada di area tengah untuk bisa mempertahankan lagi ke arah satu wave minion sebelum nantinya mereka semua menghancurkan ke arah outer turret-nya. Moreno. Yap, itu dia. Sementara sekarang ada Terrify lagi yang udah dilakukan dan Aboy harus mundur dulu. Ini Moreno ini agresif sekali ya. Bagaimana dia begitu juga nyaman dengan adanya Valentina, tapi Marky terjebak. Yap, Marky masih ada sliding tackle, masih ada flying tackle-nya, pergi lagi ke arah yang lain dan Sive cukup agresif ya untuk bisa memirroring kejadian apapun itu. Yap, Dan sekarang udah terlihat lagi ada satu Cycling Eagle masih belum bisa memberikan impact yang terlalu jauh. Dan lihat Chorizo-nya free banget. Dia bisa dapetin satu outer bottom turret yang cukup mahal. Sehingga Begatron Alpha kali ini memegang kendali atas goldnya Om Awa. Yap, dan ini berarti hampir saya tercuri tadi buat purple buff-nya. Namun bisa kita bilang memang untuk tim fight yang sekarang Begatron Alpha mereka pegang damage-nya. Dan untuk daya sustain-nya Geek Farm memang punya. Tapi jangan lupakan bahwa HP pool dari hero Geek Farm juga tipis. Jadi mereka harus cukup aware kalau mereka sampai terkena burst dari Begatron Alpha. Waduh, damage-nya Marky udah gak main-main lagi nih. Harus berhati-hati Sive. Sebelum nantinya akan ada satu invasi yang mungkin akan jauh lebih dalam lagi. Dan lihat bagaimana Chorizo-nya itu jauh banget ya. Sampai di depan base turret, dan itu yang memang suka dilakukan dengan datanya Uranus apalagi di tangan dari Super Chorizo. Dan di top lane nampaknya sudah terjadi adanya keramaian. Fokus dari Geek Fam bakal coba untuk mengawal Marky-nya sebagai damager dari Geek Fam itu sendiri. Asura auranya connect dan sekarang 46% berbanding 54%. Geek mengungguli di game yang pertama. Sejauh ini yang paling sengit ya. Iya. Karena dari kemarin timpang banget. Timpang-timpang semua tuh. Iya. 80-20. Iya. Bahkan Geek RRQ kemarin 92 ya. Ya, 92% 92% berbanding 8% gitu. Buset. Ngeri banget. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi objektivitas, keduanya sama-sama punya power tersendiri ya untuk kontes. Dan Chorizo kali ini free banget untuk bisa mencari informasi. Ada Phantom Execution, Tondros dikeluarkan, tapi barusan ada Wild Charge yang sudah terlihat berarti tidak akan ada lagi. Satu efek stun yang benar-benar begitu berarti, tapi Chorizo-nya akan langsung ditabrak pula oleh Baloski dan juga Raging Center connect lagi ke arah dari Chorizo, tapi Chorizo gak sempat untuk bisa kabur tersebut. Bahkan untuk sekarang si V-nya sudah ada satu lagi. Arcane memang masuk di dalam tubuhnya, tapi Luke pergi ke area yang lain. Ada 4 player yang memang bergabung di area tengah. Mereka semua melakukan sebuah team fight, tapi Turtle berhasil diambil Oleh Super Ken. Dengan ada satu level keunggulan yang bisa dimanfaatkan Baloy. oleh... Wow! Decimate-nya berhasil masuk ke dalam tubuh dari Baloy dan juga Aboy. Decimate kedua berhasil kembali. Bahkan untuk sekarang Tondros yang sangat-sangat tidak berasa di dalam tubuh Super Ken. Ini keunggulan yang begitu banyak bisa diambil dari Begatron Alpha. Tapi Luke-nya dikejar lagi kah? Oke, Luke mau gak mau ya. cancel. Harus quick send guard, tapi Luke yang dikejar bisa ditabrak. Terjedot di area tersebut Luke.
Sang pendekar padang pasir pun hilang kali ini. Luke harus luka. Waduh. Tapi dari keunggulan kalau untuk Bigetron Alpha sendiri, ada beberapa item yang memang sudah unggul ya. Di atas dari Geek Farm sendiri, mana Bigetron Alpha dengan Cloudtia. Diam-diam menghanyutkan terhadap CV. Oke, Sorizo tidak ada follow up damage dari apapun yang udah dilakukan oleh Baloy dan di bawah. Akankah mereka berhasil untuk bisa menembus ke arah satu tertarik ini? Karena sudah ada invasi yang akan dilakukan tapi ternyata tidak. Mereka mundur lagi, mereka tunggu lagi tempo yang jauh lebih tepat. Sabar lagi, sabar pastinya. Tapi Bigetron Alpha sekarang mereka memegang kendali atas game yang pertama di menit ke-8. Tapi Circling Eagle kembali keluar hanya sebagai teori ancaman belaka. Nah lo. Udah ada portal yang hebat dibangun. Wild Charge langsung juga dikeluarkan tapi Baloy terancam untuk bisa langsung decimate walaupun tadi posisi agak cukup jauh dan juga damage per second yang dimiliki oleh si udah semakin sakit lagi tapi Moreno berhasil dihancurkan bahkan untuk kali ini Kenya masih berhasil kabur tapi Marky mencoba untuk bisa mengatakan damage yang jauh lebih besar lagi tapi Sorizo masih bertahan. Sorizo masih memiliki regen SP yang sangat besar. Ini pergerakan yang cukup berani dari Super Moreno tadi maju Benar dan akhirnya dipunish. Yes, dan akhirnya bisa dipunish sekarang karena mungkin sudah ada item juga yang selesai tadi dari Marky dan bisa nge-deliver damage output yang besar. Dan itu yang kurang diwaspadai mungkin untuk Super Moreno sehingga kali ini untuk perebutan di Lord yang pertama. Ini sebenarnya agak sulit juga untuk Geek Farm karena mereka belum menemukan jawaban buat Sorizo. Markinya ketahuan di area yang berbeda tapi Marky sepertinya tidak akan selamat lagi tapi dipanggil langsung ke satu guy Jwin. Berhasil mereka untuk Jasive. Dan Luke mission complete untuk bisa langsung mendapatkan gara dari Sive. Damage per second yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yes, dan targeting yang on point, flicker, raging sandstorm membuat dari Chive-nya menghilang. Namun kali ini Lordnya di reset tapi 1v1 antara kedua belah jungler sudah terjadi dan Geek Fam kembali. Mereka cukup kewalahan dengan adanya lane jauh yang udah bener-bener dikontrol abis sama Bigetron Alpha. Ya inilah mungkin musuh utama ya ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha. Lawan juga harus siap kalau ada split push yang bakal dilakukan. Sedangkan kita melihat bagaimana draft dari Bigetron Alpha juga. Mereka punya Cloud, mereka punya Uranus, di mana Uranusnya ini sangat-sangat susah untuk bisa dicari. Kalaupun memang bisa tumbang, harus di all in. Dan sedangkan dari sisi Geek Farm, waktu Bigetron Alpha mereka mau melakukan team fight besar, ini bakal sulit buat Bigetron Alpha-nya. Karena begitu banyaknya efek-efek heal, sustain yang bisa dimainkan oleh Geek Farm. Dan kalau lagi kontes-kontes kayak gini juga, sakit banget. ini udah Bigetron Alpha punya sisi yang lebih banyak harusnya ya. Ada wild charge-nya, bahkan ya Super Ken bisa megang Lord-nya duluan dibanding dari Lancelot. Ya, tapi itu info yang mahal juga karena Super Kid terlihat tadi sudah menggunakan wild charge. Jadi lagi dan lagi PR buat Geek Farm. Apakah mereka akan pulang ke belakang buat nge-clear lane atau join buat team fight-nya sekarang? Dan Baloy mau gak mau harus meluarkan Cycling Eagle yang dia milikin dan juga Nile. Onros tidak berasa di dalam tubuh Moreno. Tapi Lordnya sudah ditarik ke bagian bawah. Baloy, Luke, Marky berada di dalam satu garis yang sama. Dipanggil pulang dulu, disuruh bersabar terlebih dahulu. Ini Aboynya juga dibikin sibuk ya. Aboy, main yuk di atas. Diajakin aja udah sama Super Sorizo dan bahkan gak akan bisa di pick off juga karena kita tahu Super Sorizo tebel banget. Oke, Baloynya terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan juga untuk kali ini Nile ada satu Phantom Execution dan juga pergi ke area berbeda. Siapa lagi yang akan mendapatkan satu lot tersebut tapi ternyata Lord yang berhasil diamankan oleh Ken kali ini. Coba lihat Baloynya ada di bagian belakang tapi Decimate dia berhasil langsung dikeluarkan oleh Ken. Bahkan kali ini Baloynya langsung menghilang tapi Luke sedikit lagi bisa akan langsung di Decimate tapi ternyata untuk kali ini walaupun udah berhasil mendapatkan double kill shutdown pun berhasil didapatkan oleh Marky. Marky benar-benar menjadi kunci di dalam damage dari Geek Farm. 3 tukar 2 dan Marky masih ingin lebih lagi namun Sorizo dirinya tahu gak akan ngeladenin dari Marky tapi yang dari tadi kita lihat adalah peperangannya gak dihadiri oleh Chive. Iya, di mana Bigetron Alpha mereka punya backup plan. Mereka memang mendapatkan Lord atau mungkin pemain mereka juga tumbang 3. Tapi mereka masih bisa split push. CV-nya cabut langsung ke tengah. Gak mau rugi. Yang penting dapat objektif. Yap, dan itu yang terjadi sekarang. Dan meskipun kita melihat dari Geek Farm-nya mereka berhasil memukul mundur hero milik Bigetron Alpha. Tapi lihat bagaimana dari positioning juga untuk wave minion ini masih dipegang oleh Bigetron. Karena itu juga kan yang menjadi catatan penting untuk Geek yang memang memiliki satu landing yang bisa dibilang cukup tidak beraturan nih dari kemarin. Sekarang hampir saja ada sebuah pertempuran yang terjadi tapi Baloyski adalah pemain pertama di MPL di season 12 yang berhasil mencapai 400 assist. Wah, karena memang benar-benar ya kalau nggak ngasih umpan ke temennya ya di cover ya kan. Iya.
Jadi asisnya pastinya ditorehkan banyak banget. Namun kembali objektif gameplay Bigetron Alpha hanya kehilangan satu outer turret di arah bawah aja dan masih kembali belum menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menghindari atau menanggulangi pergerakan dari Super Sorizo dan Shive-nya Om. Benar, karena untuk split push ya mungkin dibutuhkan yang namanya single target lock ya. Dan ini gak terlihat sebenarnya Geekfam kecuali sekeliling Eagle. Kalau memang mau dipaksakan untuk mencari hero tersebut. Jadi PR mereka jelas ini apakah mereka akan menahan dulu terlebih dahulu split push. Atau mereka akan coba untuk kontes untuk head to head. Karena kalau menurutku dengan bermain front to back, ini Geekfam mereka punya. Mereka bisa untuk bermain front to back. Cuma mereka nggak bisa deliver dengan damage yang besar. Karena ya mungkin ada beberapa build di mana Nile yang kita tahu dengan Lancelot biasanya nih buildnya menuju ke hybrid build. Yap, itu dia Sorizo. Akankah mereka mau all in terhadap satu hero ini? Kayak sulit deh. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan nanti. Iya, kayaknya benar-benar harus butuh banget Marki buat Yep. bisa nembus pertahanan dari Super Sorizo. Yes, dan itu dia tadi mungkin dari pemain-pemain Geekfam. Mereka harus fokus ke satu hero terlebih dahulu. Sebelum mereka mengganti target yang berbeda. Wah, Shive-nya Shive. Hampir saja, tapi sama-sama menggocek. Digocek oleh Shive dan digocek oleh Baloy. Ada battle mirror image juga ya. Itu yang ngebuat pergerakan dari Shiva juga susah banget pastinya untuk bisa dihentikan secara cepat. Dan kembali Super Sorizo menjadi ancaman yang cukup berarti sehingga Geekfam mereka sudah mulai ke distract dengan adanya laju dari Super Sorizo. Ya, apalagi Super Sorizo baru saja menyelesaikan brute force breastplate. Ada extra movement, udah dapat cooldown juga dan dia cukup tebel dan tanky. Wah, mau dialih tapi barusan ada satu one shot yang udah langsung dikeluarkan, tapi tidak berbeda. Shive-nya udah ada satu hewan di dalam tubuhnya, tapi Shive-nya masih bisa bertahan satu terakhir akan ke Shive bisa pergi. Tapi Shive-nya pun masih sabar aja saja tidak untuk waktu yang cukup lama karena Shive-nya berhasil diajukan bahkan skill-nya terpisah dari rekannya. Kiba pergi ke arah mana, double kill berhasil didapatkan oleh Nile bahkan untuk sekarang. Ada 3 player dari Bigetron apa yang mendadak langsung menghilang. Di area tersebut apa orang? Triple kill for Nile. Nile secure the triple kill hadir sebagai eksekutor. Shive hampir bisa outplay namun tidak terlalu lama. Dan sekarang Geekfam mereka menemukan jawaban atas fight yang dimenangkan untuk bisa mendapatkan objektif-objektif turret selanjutnya. Ya, dan bahkan Bestara bisa menjadi tujuan untuk Geekfam sekarang karena tersisa hanya Super Ken seorang diri. Yap, itu dia. Ken masih berhasil untuk mempertahankan setidaknya 2 turret yang berbeda depan yang lain. Karena yang di bagian tengah rubuh sudah. Wow, itu satu momen yang didapatkan oleh Geekfam. Dan itu sangat besar ya, karena mereka gak butuh bantuan mungkin untuk bisa mendapatkan Lord ini. Oh, Oke, Baloyski tertinggal, tapi ini adalah Matilda. Dia bisa terbang, dia bisa melayang, dia bisa ngedash sesuka hatinya. yap, dan ini adalah seperti apa yang tadi Om Wawa bilang juga ya. Paksa aja Shive-nya ikut fight. Sorizo-nya juga ada di situ soalnya. Catering mereka. Kena semuanya akhirnya. Cuman Luke, ini mungkin Gikaru thanks to Luke yang Jelas, luar biasa jelas. deh tadi. Siapapun barisan belakangnya, Luke bisa sampai loh Om. Benar, karena faktor dari Khalid sendiri yang memang dengan Raging Sandstorm plus flickernya nih. Iya. Ini yang suka mengagetkan. Sesuai kata super systemnya, lu keren. Luka keren. Luka keren. Oke. Harusnya akan ada banyak objektif yang remuk kali ini ya. Dengan Lord yang mungkin masih minim penjagaan di area tengah. Tapi setidaknya Inner Tar di bagian bawah, Inner Tar di bagian Nile, atas. Angela-nya, tapi Shive, what? Untuk kali ini Shive-nya langsung menghilang. Tidak ada damage per second yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron apa. Satu base yang ada di bagian atas bakar untuk kali ini. Coba lihat Luke-nya tadi. Satu ranking center bagi karya berbeda. Namun untuk sekarang Ken-nya langsung yang terkena satu Phantom Blast. Saya begitu baik bahkan Sorizo-nya langsung menghilang. Marki Jafri, Super Ken-nya hilang. Dapat didapatkan Geek Game yang pertama. Wow, Geekfam! Dengan ketinggalan objektif tapi mereka bisa memancing dan targeting from Luke. Yang benar-benar harus membuat dari Bigetron look up to the Luke. Wow. Yang akhirnya dipaksa fight, menang di dalam fightnya dan menjadi sebuah titik balik buat Geekfam. Yes, dan aksi sing dari Nile tadi. Yang langsung juga berhasil untuk menembakkan Shive. Tanpa Shive, damage-nya berkurang drastis. Dan itu terlalu cepat tadi. 4 tiba-tiba berhadapan dengan 5 yang punya daya sustain dengan efek heal. Dengan favor yang bisa dipakai oleh Matilda. Atau mungkin dengan Angela juga sekalian kalau mau. Yap, wah terpancing fightnya. Satu persatu soalnya kan. Tadi Yap. awalnya komit ke Super Sorizo. Yap. Terus akhirnya Shive-nya juga ikut masuk di dalam fightnya. Dan targetnya dari Luke sih bener-bener wow. Luke
Ini udah harus diwaspadain banget ya. Wah, harus wajib digaris bawahin, diwaspadain. Dikunci permainannya. Tapi menurut gue sih ngelepas dua hero Angela dan Matilda juga. Kalau kita lihat secara indeks ini kalah ya kan. Yep. Tapi Ya. ketika gamenya udah bergulir cukup panjang tadi, item sudah mulai jadi satu demi satu. Dan tim fight, komunikasi ini penting banget dengan indeks yang rendah seperti itu. Dan mereka harus mainin mancing, kiting, dan itu dijalankan dengan bagus oleh Big Fam. Hah, dan the real satu momen sih. Iya, satu aja yang tadi. Akhirnya langsung jadi domino effect yang tidak terhenti. Base turretnya hancur, dipaksa untuk fight dalam keadaan defense yang mereka dalam keadaan berdekatan, dia akan semakin mudah lagi untuk loopnya. Ya. Targeting, sesuai dengan namanya. Look Biasanya keren. kan kalau lagi mau perang gitu, lihat gue ya, lihat gue ya. Ya, lihat Look, gue ya. look gue, look at me. Nah, look at me. Tapi luar biasanya adalah semuanya bersinergi dengan begitu baik dan player of the game kira-kira siapa nih? Look sih kalau gue. Look sih. Look Yep. bener. Itu dia Look lagi kumpul semua ya kan. Tiba-tiba ditabrak langsung, diajak tim fight. Hilang pan. Dan ada beberapa kali miskomunikasi mungkin kita lihat dari Bigoton Alpha ya. Ada miss dari skill juga dan itu emang benar-benar membalikan keadaan. Tapi ini dia highlightnya. Mari kita lihat misteri di game yang pertama. Ya, banyak misteri ya, tapi memang Raging Phantom Flicker ini sering sekali kita lihat bagaimana Luke berupaya untuk menjauhkan semua agar rekan yang lain bisa mendapatkan objektif. Tapi Bigetron Alpha juga bukan tanpa perlawanan dikarenakan hero mereka juga punya power yang cukup kuat, terutama di early game. Dengan adanya decimate dari Martis tadi kita tahu bahwa dari Super Ken sanggup untuk dive in dan mendapatkan double kill juga buat di area mid. Dan lambat laun ketika item sudah mulai selesai, ini dia saatnya Angela mungkin bersama dengan Matilda ini untuk tampil, untuk show off dengan kemampuan mereka. Dan kalau kita bisa bilang memang banyak sekali faktor-faktor jemputan juga ya, di mana yang ada yang bertumbang ini bisa diselamatkan dan faktor di mana Marky juga ini sangat susah untuk bisa disentuh. Ada Purify, ada Guiding Wind. Dia sangat susah untuk bisa ditebak bakal mau kemana dan ini dia momen yang berhasil diambil oleh Geek Farm di mana CV yang ditargetkan oleh Luke tadi nyaris gak tumbang. Tapi dibantu juga ada backupan yang masuk dengan kehadiran Baloski atau bahkan dengan Nile juga. Dan Nile di sini cukup tajam karena ada triple yang bisa diambil oleh Nile. Tidak membiarkan. Ini dimaksimalin banget dengan adanya hero Matilda yang lagi priority banget, lagi mahal banget juga. Tapi serba salah sih, memang kan ada Angela yang dilepaskan. Kan diadu nih Yeah. Angela sama